Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang penjualan perangkat lunak di Rusia dengan model time series basic atau exploring traditional time series. Adapun tujuan dari tugas ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir pada mata kuliah Data Analytic for Business. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan kami tentang pembuatan project time series. Selanjutnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Aristawidi Anggraini, dengan NIM 2005520015. Saya Siti Istiqomah dengan NIM 2005520032. Saya Amelia Dia Pramudita dengan NIM 2005520036. Dan saya Arianggi Eka Permatasari dengan NIM 2005520041. Berikut merupakan subbab materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Bab 2, tinjauan pustaka yang berisi time series analysis, bentuk ARIMA, box dan case ARIMA model. Kemudian bab 3 pembahasan yaitu analisis time series menggunakan metode ARIMA yang meliputi competition and data overview, importing data, single series, hierarchical time series. Selanjutnya bab 4, kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan time series dengan model ARIMA. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bab 1 yang terdiri dari latar belakang dan tujuan tim series. Latar belakang. Peramalan merupakan suatu kegiatan yang memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Peramalan sangat diperlukan untuk mengetahui nilai dari suatu peristiwa berdasarkan waktu yang akan terjadi, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Analisis deret waktu adalah metode peramalan dengan menggunakan pendekatan deret waktu atau time series sebagai dasar peramalan yang memerlukan data aktual lalu yang akan diramalkan untuk mengetahui pola data yang diperlukan sehingga dihasilkan metode peramalan yang sesuai. Analisis time series atau runtun waktu banyak digunakan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, teknik, geofisik, pertanian, dan kedokteran. Runtun waktu adalah suatu deret observasi yang beruntut. Dalam waktu ada beberapa jenis metode time series, yaitu metode Naive, metode eksponensial, metode ARIMA, dan metode dekomposisi. Salah satu metode yang akurat untuk peramalan jangka pendek yaitu metode ARIMA. Selanjutnya bab 2 yaitu tujuan dari time series. Yang pertama, mengetahui bentuk dari ARIMA. Yang kedua, mengetahui arti dari analisis time series. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan analisis time series di Kaggle. Yang keempat, mengetahui tahapan dalam melakukan prosedur box change. Selanjutnya, time series analysis. Time series merupakan kumpulan data yang diurutkan berdasarkan waktu. Frekuensi waktu yang dimaksud meliputi jam, hari, bulan, maupun tahunan. Menurut Wade tahun 2006, time series merupakan kejadian-kejadian yang terjadi berdasarkan waktu-waktu tertentu secara berurutan. Forecasting dalam time series merupakan prediksi untuk memperkirakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan data-data sebelumnya. Analisis time series dengan menggunakan metode ARIMA memiliki kelebihan, yaitu mudah dan lebih cepat dalam pembentukan modelnya. Selain itu, hal mudah diinterpretasikan karena koefisien modelnya diketahui. Selain memiliki kelebihan, ARIMA memiliki kekurangan, di antaranya memerlukan data yang banyak. Jika datanya bertambah, tidak ada untuk mengubah datanya, dan tidak mengetahui pengaruh variabel lain terhadap dependen. Selanjutnya, bentuk ARIMA, model Autogressive Integrated Moving Average. ARIMA dikembangkan George E. P. Box dan William M. James tahun 1976, sehingga ARIMA juga disebut metode deret waktu box change. ARIMA merupakan salah satu analisis time series yang bersifat univariate, sehingga menggunakan nilai masa lalu dan sekarang untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Jika waktu yang digunakan untuk mengelola
data pendek, ARIMA merupakan metode yang akurat untuk digunakan. Karena dalam metode ini hanya memerlukan waktu yang singkat. ARIMA memiliki dua bentuk umum, yaitu sensional dan non-sensional. ARIMA non-sensional ini memiliki tipe model ARIMA non-sensional yang dapat ditentukan berdasarkan pada autokorelasi, yaitu yang pertama, autoregressive model of order P dengan rumus yang telah ditampilkan seperti pada PPT. Yang kedua, ada moving average model of order Q, MAP. Rumusnya seperti yang ada di PPT. Yang ketiga, autoregressive moving average model of order P and Q. Rumusnya yang telah ditampilkan pada PPT. Selanjutnya, tahapan box change ARIMA model. Yang pertama, identifikasi model tentatif. Dengan memperhatikan dalam menganalisis data dengan ARIMA, langkah awalnya adalah menentukan model yang akan digunakan untuk peramalan. Proses identifikasi model dalam ARIMA dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, stasionitas data, dan selanjutnya identifikasi data dengan ACF dan PACF. Yang kedua, estimasi parameter model. Pendugaan parameter suatu model dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap parameter sehingga didapatkan persamaan peramalan ARIMA pada data deret waktu. Metode yang digunakan untuk menduga parameter model menggunakan metode Moment. Yang ketiga, uji diagnostik atau evaluasi model. Uji kesesuaian model dilakukan untuk membuktikan bahwa model tersebut baik digunakan. Uji kesesuaian model sendiri dilakukan untuk melihat apakah model ARIMA sudah memenuhi asumsi wet-nose atau belum, dan model harus memiliki MSE yang kecil. Yang keempat, peramalan. Berdasarkan hasil evaluasi model di atas, maka dapat dilakukan peramalan untuk beberapa periode ke depan atau jangka pendek. Evaluasi kesalahan peramalan ROT, mean squared error atau RMSE, mean absolute error atau MAE, mean absolute percentage error atau MAPE. Jika model ARIMA digunakan untuk memprediksi jangka panjang, maka hasilnya akan cenderung flat atau datar dan hasilnya kurang akurat. Selanjutnya, bab 3, analisis time series menggunakan metode ARIMA. Model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA merupakan model yang digunakan untuk membuat peramalan, namun secara penuh mengabaikan independent variable, menurut Wong et al. Tahun 2003. ARIMA dikembangkan George E. P. Box dan William M. Jacques pada tahun 1976, sehingga ARIMA juga disebut metode deret waktu box change. Metode ARIMA memiliki kelebihan, yaitu mudah dan lebih cepat dalam pembentukan modelnya. Selanjutnya, tahapan analisis time series menggunakan metode ARIMA. Yang pertama, computation and data overview. Yang kedua, importing data. Yang ketiga, single series. Dan yang keempat, hierarchical time series. Selanjutnya, untuk tahapan pertama yaitu computation and data overview. Dalam hal ini, kami diberikan tantangan untuk memprediksi total penjualan untuk setiap produk dan toko di bulan depan untuk perusahaan perangkat lunak Rusia. Perusahaan dimaksudkan untuk otomatisasi kegiatan perusahaan sehari-hari, berbagai tugas bisnis, kegiatan ekonomi dan manajemen, seperti akuntansi, manajemen, akuntansi bisnis, manajemen SDM, CRM, SRM, MRP. Kami diberikan data penjualan harian untuk setiap kombinasi item toko, tetapi tugas kami adalah memprediksi penjualan pada tingkat bulanan. Selanjutnya, yang kedua yaitu importing data. Pertama, mengunduh data pada Kaggle, kita add data tersebut. Setelah itu, kita input data ke dalam Kaggle, lalu di running, kemudian akan menghasilkan output seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, kita import all of them. Nanti akan menghasilkan output seperti pada gambar yang telah ditampilkan, terdiri dari 6 kolom, yaitu ada date block number, ada shop ID, ada item ID, selanjutnya ada item price dan item CNT die. Selanjutnya,
Masukkan data monthly sales di running dan akan menghasilkan output yang berupa minimum, maksimum, rata-rata, dan jumlah dari setiap item penjualan. Selanjutnya, masukkan data number of item purchased, kemudian di running dan akan menghasilkan grafik diagram batang item per kategori. Materi selanjutnya yaitu bab 3, tahapan analisis sistem time series menggunakan metode ARIMA. Tujuannya mengharuskan kami untuk memprediksi penjualan untuk bulan depan pada kategori toko item. Penjualan dari waktu ke waktu dari setiap item toko adalah rangkaian waktu itu sendiri. Sebelum kita menyelami semua kombinasi, pertama-tama, mari kita pahami cara meramalkan untuk satu seri. Kami telah memilih untuk memprediksi total penjualan per bulan untuk seluruh perusahaan. Pertama, mari kita hitung total penjualan per bulan dan plot data itu. Masukkan data penjualan, kemudian di running, dan akan menghasilkan grafik total sales of the company yang telah ditampilkan. Kemudian, masukkan lagi data penjualan, setelah itu kita running. Dan akan menghasilkan output sesuai yang ditampilkan. Quick observation. Ada musiman yang jelas. Misalnya, penjualan puncak sekitar waktu dalam setahun dan tren yang menurun. Kita masukkan import state model, kemudian di running, dan akan menghasilkan 4 grafik sesuai pada gambar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, masukkan data additive model di running dan akan menghasilkan 4 grafik observed. Dan kemudian, masukkan data version ported into Python. Stationarity. Stasionaritas mengacu pada invarian waktu dari suatu seri. Dua titik dalam deret waktu terkait satu sama lain hanya dengan seberapa jauh jarak mereka, dan bukan oleh arah maju atau mundur. Ketika deret waktu stasioner, akan lebih mudah untuk membuat model. Metode pemodelan statistik mengasumsikan atau mengharuskan deret waktu menjadi stasioner. Ada beberapa tes yang dapat digunakan untuk memeriksa stasionaritas. Yang pertama, ADF, tes Dickey-Fuller tertambah. Yang kedua, KPSS, dan yang ketiga, PP, tes Phillips-Perron. Mari kita lakukan ADV yang paling umum digunakan. Masukkan data stationarity test, kemudian kita running, dan akan menghasilkan output result of Dickey-Fuller test. Selanjutnya, masukkan data to remove trend, kemudian di running dan akan menghasilkan output. Kemudian, masukkan data penjualan group by, kemudian di running dan akan menghasilkan output. Output yang dihasilkan berupa 3 grafik, yaitu grafik original, grafik after the trend, dan grafik after the seasonalization. Setelah itu, masukkan data stationarity di running dan akan menghasilkan result of Dickey-Fuller test. Sekarang, setelah transformasi, nilai P kami untuk tes DF berada dalam kisaran 5%. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan stationarity dari seri. Kita dapat dengan mudah mendapatkan kembali seri asli menggunakan fungsi transformasi terbalik yang telah kita definisikan di atas. Kemudian, AR, MA, dan ARMA models. TL merupakan versi DR dari model MA. Nilai berikutnya dalam seri adalah fungsi rata-rata dari N jumlah nilai sebelumnya.
AR merupakan kesalahan atau perbedaan rata-rata dari nilai berikutnya, adalah fungsi dari kesalahan dalam N jumlah nilai sebelumnya. Kemudian ARMA merupakan campuran dari keduanya. Masukkan def tsplot lalu dirunningkan. Masukkan simultan AR1, kemudian dirunning dan akan menghasilkan output seperti pada gambar, yaitu AR1 proses dengan grafik autocorrelation, partial autocorrelation, Kiki plot, dan probability plot. Kemudian pada AR2 proses, masukkan simultan AR2 proses, kemudian akan menghasilkan grafik pada gambar, yaitu berupa autocorrelation, partial autocorrelation, Kiki plot, dan probability plot. Kemudian masukkan simultan MA1 proses dan akan menghasilkan MA1 proses dengan grafik autocorrelation, partial autocorrelation, Kiki plot, dan probability plot. Kemudian pada MA2, masukkan simultan MA2, kemudian dirunning dan akan menghasilkan grafik MA2 proses dan autocorrelation dan partial autocorrelation. Kemudian masukkan simultan ARMA2 dan kemudian dirunning dan akan menghasilkan grafik ARMA2 proses, yaitu autocorrelation, partial autocorrelation, Kiki plot, dan probability plot. Kemudian sekarang segalanya menjadi sedikit kabur. Ini tidak terlalu jelas atau lurus ke depan. Ringkasan bagus dari plot di atas sesuai dengan gambar yang sudah ditera. Kemudian mari kita gunakan pendekatan sistematis untuk menemukan urutan proses AR dan MA. Kemudian akan menghasilkan output seperti pada gambar yang telah kami tampilkan. Kemudian selanjutnya kami telah mengidentifikasi dengan benar urutan proses simulasi sebagai ARMA 2,2 dengan input peak based order by ice. Kemudian simply use base predict. Kemudian add the dates to the time series as index. Kemudian di running dan akan menghasilkan output seperti pada gambar. Kemudian C adalah Propet. Baru-baru ini open source oleh penelitian Facebook. Ini adalah alat yang sangat menjanjikan, yang seringkali digunakan sebagai solusi yang sangat berguna dan cepat untuk flatline yang membuat frustasi. Tentu orang dapat berargumen bahwa dengan pra-promosession yang tepat dan dengan hati-hati menyetel parameter, grafik di atas tidak akan terjadi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kebanyakan dari kita memiliki kesabaran atau keahlian untuk mewujudkannya. Ada juga fakta bahwa dalam skenario yang paling praktis sering ada dead waktu yang perlu diprediksi. Misalnya, kompetisi ini. Ini mengharuskan kita untuk memprediksi penjualan bulan depan untuk toko kombinasi tingkat item yang bisa mencapai ribuan, yaitu memprediksi 1000-an parameter. Fungsi rapi lainnya adalah mengikuti sintaks Sklain yang sangat khas. Pada intinya, prosedur Propet adalah model regresi aditif dengan 4 komponen utama. Yang pertama, tren kurva pertumbuhan linear atau logistik sedikit demi sedikit. Propet secara otomatis mendeteksi perubahan tren dengan memilih titik perubahan dari data. Yang kedua, komponen musiman tahunan yang dimodelkan menggunakan deret Fourier. Yang ketiga, komponen musiman mingguan yang menggunakan variabel dummy. Dan yang terakhir, daftar hari libur penting yang disediakan pengguna. Kemudian, masukkan from Propet, import Propet. Kemudian, masukkan predict for 5 in the future NMS dan akan menghasilkan output seperti ini.
Masukkan model plot forecast, kemudian di running dan akan menghasilkan grafik seperti yang ada pada di gambar. Selanjutnya, kita masukkan model plot komponen forecast untuk mengetahui penjualan pada setiap bulannya. Kemudian di running dan akan menghasilkan output seperti yang sudah kami tampilkan. Hasil output ini merupakan lanjutan dari data sebelumnya. Materi selanjutnya adalah UCM. UCM merupakan model komponen yang tidak diamati. Intuisi di sini mirip dengan intuisi Propet. Model memecah deret waktu menjadi komponen, tren, musiman, siklus, dan regresi mereka, dan kemudian memprediksi titik berikutnya untuk komponen dan kemudian menggabungkannya. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan paket atau kode bagus yang dapat melakukan model ini dengan Python. Selanjutnya, forecasting time series dibagi menjadi 4. Yang pertama, bottom-up approach. Prediksi semua deret level dasar menggunakan metode apapun, lalu gabungkan saja ke atas. Keuntungannya sederhana, tidak ada informasi yang hilang karena agregasi. Kekurangannya, level yang lebih rendah bisa berisik. Yang kedua, top-down approach. Prediksi level teratas terlebih dahulu, misalnya memprediksi total penjualan terlebih dahulu. Kemudian, hitung bobot yang menunjukkan proporsi total penjualan yang perlu diberikan ke perkiraan tingkat dasar, misalnya kontribusi penjualan barang terhadap total penjualan. Ada berbagai cara untuk sampai pada bobot. Yang pertama, proporsi historis rata-rata atau rata-rata sederhana dari kontribusi item terhadap penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Yang kedua, proporsi rata-rata historis atau berat badan adalah rasio nilai rata-rata seri bawah dengan nilai rata-rata seri total. Misalnya, berat item 1 sama dengan min item 1 dibagi min total sales. Kemudian, proporsi perakiraan memprediksi proporsi di masa depan menggunakan perubahan proporsi masa lalu. Gunakan bobot ini untuk menghitung perakiraan dasar dan tingkat lainnya. Yang ketiga, optimal combination approach. Memprediksi untuk semua lapisan secara independen, karena semua lapisan independen mereka mungkin tidak konsisten dengan hierarki. Kemudian beberapa perhitungan dan penyesuaian matriks terjadi untuk memberikan penyesuaian ad hoc pada perkiraan agar konsisten dengan hierarki. Selanjutnya, yang terakhir, middle out. Gunakan kedua bawah atas dan atas bawah bersama-sama. Ambil tingkat menengah atau toko dan kemudian perkirakan untuk toko. Gunakan pendekatan bottom up untuk menemukan penjualan secara keseluruhan. Selanjutnya, ini merupakan hasil output dari hierarchical time series yang menunjukkan output per itemnya pada tahun 2013 bulan Januari tanggal 1, hasilnya 131.479 dan seterusnya seperti yang sudah kami tampilkan. Selanjutnya, middle out. Caranya adalah dengan masukkan data monthly soft sales, lalu di running, dan akan menghasilkan output yang terdiri dari 5 baris dan 61 kolom. Selanjutnya, ini merupakan hasil output yang terakhir dalam project time series yang menghasilkan angka-angka seperti yang sudah kami tampilkan. Kesimpulannya, time series merupakan kumpulan data yang diurutkan berdasarkan waktu. Frekuensi waktu yang dimaksud meliputi jam, hari, bulan, maupun tahunan. Menurut Wei, pada tahun 2006, time series merupakan kejadian-kejadian yang terjadi berdasarkan waktu-waktu tertentu secara berurutan. Analisis time series dengan menggunakan metode ARIMA memiliki kelebihan, yaitu mudah dan lebih cepat dalam pembentukan modelnya. Selain itu, hasilnya mudah diinterpretasikan karena koefisien modelnya diketahui. ARIMA merupakan salah satu analisis time
analisis time series yang bersifat univariat, sehingga menggunakan nilai masa lalu dan sekarang untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA memiliki dua bentuk umum, yaitu non-seasonal dan seasonal. Dalam data yang diambil untuk data time series adalah untuk memprediksi total penjualan untuk setiap produk dan toko di bulan depan untuk perusahaan perangkat lunak Rusia, IC perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.